56 penumpang KM Kelut yang tiba di Pelabuhan Belawan Medan menjalani karantina. Satu keluarga di Kabupaten Humbang Hasundutan disambar petir. Satu orang diantaranya dilaporkan tewas. Ribuan APD dan masker bantuan pemerintah pusat tiba di Lanut Suwondo. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 14 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat menjadi 96 kasus, 9 meninggal dunia dan 10 pasien dinyatakan sembuh. Sementara jumlah PDP yang dirawat saat ini sebanyak 105 pasien atau turun sebanyak 40 orang dari data sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 13 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 bertambah 6 kasus menjadi 96 kasus, 9 meninggal dunia dan 10 pasien dinyatakan sembuh. 72 kasus dinyatakan positif dari pemeriksaan PCR, sedangkan 24 lainnya terkonfirmasi menggunakan rapid test. Sementara jumlah PDP turun sebanyak 40 orang dari data sebelumnya menjadi 105 PDP. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Wiko Irwan, menghimbau masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta multivitamin. Sebelumnya kami memohon maaf, dalam positif didapatkan peningkatan menjadi 96 orang dibanding hari kemarin 90 orang dengan perincian 72 hasil swab atau PCR dan 24 hasil rapid test. Meninggal dunia bertambah 1 orang, serta sembuh bertambah 1 orang menjadi 10. Pemirsa, satu pasien dalam pemantauan COVID-19 asal Sidikalang, Kabupaten Dairi meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Korban diketahui sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di sejumlah rumah sakit dan klinik. Pasien PDP berkelamin wanita usia 63 tahun, warga Sidikalang meninggal dunia pada 12 April lalu di Rumah Sakit Umum Marta Friska, Medan. Korban telah dimakamkan sesuai protokol pemakaman jenazah COVID-19 di Taman Pemakaman Umum Simalingkar, Medan. Sebelumnya, korban sempat memeriksakan kesehatannya kepada salah satu bidan di kawasan tempat tinggalnya pada 4 April lalu. Dilanjutkan dengan perawatan di klinik swasta Kabupaten Karo hingga dirujuk ke Rumah Sakit Evarina Etaham. Namun pada tanggal 9 April, korban menjalani pemeriksaan rapid test dan menunjukkan gejala mengarah COVID-19 sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Marta Friska, Medan. Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Dairi sudah melakukan antisipasi seperti tracing kepada warga yang menjalin kontak dengan pasien hingga penyemprotan disinfektan di rumah dan sekitar lingkungan korban. Hingga kini data COVID-19 di Kabupaten Dairi tercatat 26 orang berstatus orang dalam pemantauan, 84 orang tanpa gejala, dan 1 orang pasien dalam pengawasan. Tim gugus Kabupaten Dairi melaksanakan tracing terhadap siapa-siapa aja keluarga yang pernah kontak terhadap almarhum, kemudian tracing perjalanannya juga, sehingga gugus dapat. Kapal motor Kelut yang membawa 56 orang penumpang tiba di Pelabuhan Belawan Medan pada Senin malam. Para penumpang kapal harus menjalani karantina pasca dinyatakannya 39 ABK positif COVID-19. Pemeriksaan menggunakan rapid test dilakukan kepada 56 penumpang kapal KM Kelut yang berasal dari Jakarta dan Kepulauan Riau dengan melibatkan tim gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara. Para penumpang selanjutnya menjalani karantina menyusul ditetapkannya 39 ABK kapal motor Kelut positif COVID-19 yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Infeksi Khusus Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Kepala Kantor Kesyah Bandaran Utama Belawan, Basar Antonius Yagian mengatakan 56 penumpang kapal tersebut akan ditampung sementara di Gedung Andromeda Polonia Medan dan jika ada penumpang yang positif COVID-19 maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Sementara kapal motor kelut tidak akan berlayar untuk batas waktu yang tidak ditentukan menunggu dilaksanakannya sterilisasi pada kapal. Untuk melakukan pemeriksaan, melakukan rapid test kepada 56 penumpang yang tujuan akhirnya adalah Pelabuhan Belawan, dan apabila diketemukan nanti ada yang reaktif COVID akan dirujuk ke 7 TKI asal Sulawesi yang menjalani karantina di Taman Pramuka Deli Serdang telah dipulangkan ke daerah asalnya. Sementara 32 TKI lainnya masih menunggu jadwal pemulangan. Berdasarkan data dari gugus tugas COVID-19 Deli Serdang, ke-7 TKI asal Sulawesi telah dipulangkan pada Senin kemarin melalui Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. 7 TKI tersebut terdiri dari 5 orang pria dan 2 wanita yang dipulangkan ke Sulawesi Selatan sebanyak 2 orang, Sulawesi Utara 3 orang, dan Sulawesi Barat sebanyak 2 orang. Sementara 32 TKI lainnya masih menjalani proses karantina di Taman Pramuka Deli Serdang, terdiri dari 18 orang laki-laki dan 14 orang perempuan yang berasal dari Jawa Timur sebanyak 30 orang, Padang Lawas Utara 1 orang, dan Sulawesi Selatan sebanyak 1 orang. Para TKI yang menjalani karantina dalam kondisi baik dan dinyatakan negatif COVID-19 serta masih menunggu jadwal pemulangan ke daerah asalnya masing-masing. Memasuki hari kelima karantina, sebanyak 61 TKI masih berada di Gedung Andromeda Polonia Medan. Sementara dalam 2 hari terakhir, 75 TKI telah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Hal tersebut dibenarkan Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanut Suwondo Mayor Joni melalui pesan singkat bahwa saat ini masih ada 61 TKI yang berada di Gedung Andromeda Polonia Medan. Para TKI yang masih menjalani karantina sementara tetap menjalani rutinitas di lokasi penampungan seperti berolahraga dan pemeriksaan kesehatan rutin. Sementara dalam 2 hari terakhir, 75 TKI telah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing seperti Jawa dan Sulawesi. Rencananya 61 TKI yang masih dikarantina akan dijemput dalam 2 hari ke depan. Kira-kira yang kepingin pulang Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Tebing Tinggi memperketat pendataan dan pemeriksaan kesehatan penumpang bus yang tiba dari luar daerah. Pendataan dan pemeriksaan kesehatan penumpang bus dilakukan di 4 titik pintu masuk Kota Tebing Tinggi, yaitu dari arah Medan, Tanjung Balai, Pematang Siantar, dan Simalungun. Pendataan meliputi asal dan tujuan penumpang, sedangkan pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan suhu tubuh dan riwayat kesehatan penumpang dalam waktu beberapa hari terakhir. Hal tersebut dilakukan menyusul tingginya angka orang dalam pemantauan atau ODP di Kota Tebing Tinggi yang berasal dari daerah terjangkit COVID-19. Hingga kini jumlah ODP di Kota Tebing Tinggi sebanyak 574 orang, PDP sebanyak 7 orang, dan 1 pasien dinyatakan positif COVID-19. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai 1 keluarga di Kabupaten Humbang Hasundutan disambar petir. 1 orang diantaranya dilaporkan tewas. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Wajah Sumut. Pemirsa, 1 keluarga di Kabupaten Humbang Hasundutan disambar petir pada Minggu kemarin. Akibatnya 1 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini terjadi di Desa Sitiotio, Kecamatan Litong Nihuta, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, 1 keluarga sedang memanen buah alpukat di ladang. Karena hujan datang, mereka berteduh di bawah pohon alpukat. Saat berteduh, tiba-tiba petir menyambar 1 keluarga ini yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Korban Maruli Situmorang beserta anaknya Raimundo selamat, sementara istrinya JH yang mengalami luka sempat dilarikan ke Rumah Sakit Dolok Sanggul, namun nyawanya tidak tertolong.
Pada saat mereka panen alpukat, kemudian tiba-tiba hujan turun dan mereka berteduh di bawah pohon alpukat tersebut. Mereka bertiga, suaminya dan 1 orang anaknya. Dan kemudian petir menyambar si ibu yang bernama Ibu Juliana. Puluhan rumah warga di 9 desa Kecamatan Lagu Botu, Kabupaten Toba rusak diterjang angin puting beliung yang disertai hujan es. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Angin puting beliung melanda 9 desa di Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba pada minggu lalu. Di antaranya Desa Opu Hutapea Timur, Desa Sitangkola, Desa Simatibung, dan Desa Pardinggaran. Sedikitnya 34 rumah warga di 9 desa rusak setelah diterjang angin puting beliung. Kepala Desa Opu Hutapea Timur, Jaya Hutapea, mengatakan sebagian rumah yang rusak berat adalah rumah model adat Batak yang berusia ratusan tahun. Saat ini warga mulai memperbaiki rumah yang rusak untuk segera bisa ditempati kembali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 11 rumah yang jadi korban ataupun rusak, yang sementara kami perkirakan ada 8 rumah yang berpenghuni dan ada 3 rumah lagi yang kosong, yang memang benar-benar rusak. 1 unit kapal motor pengangkut BBM terbakar pada Selasa malam di dermaga Teluk Dalam, Nias Selatan. Kebakaran menyebabkan 1 orang meninggal dan 6 lainnya terluka. Menurut saksi mata, awalnya kebakaran terjadi pada kapal KM Karya Asih yang sedang muat BBM jenis premium untuk dibawa ke Pulau Telo. Kebakaran diduga berasal dari percikan api yang kemudian membesar dan membakar kapal. Petugas pemadam dibantu personil polisi berupaya memadamkan api, namun tiupan angin yang kencang membuat api membesar dan merambat kedua kapal lainnya yang tengah sandar di dermaga. Akibat tumpahan minyak, 10 perahu nelayan lainnya juga ikut terbakar. Akibat kebakaran, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 6 lainnya mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Satpol Air Polres Tanjung Balai mengamankan belasan TKI ilegal yang baru tiba dari Malaysia di sebuah tangkahan kecil di Bagan Asahan, Kabupaten Asahan. Para TKI dibawa ke pusat karantina sementara guna pemeriksaan kesehatan. Totalnya ada 50 orang atau ini aja, silahkan. Sebanyak 17 TKI ilegal yang baru tiba dari Malaysia terdiri dari 16 pria dan 1 wanita diamankan di sebuah tangkahan kecil di Bagan Asahan, Kabupaten Asahan pada Senin kemarin. Belasan TKI tersebut diketahui berasal dari sejumlah daerah seperti Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur. Para TKI selanjutnya dibawa ke pusat karantina sementara di Kecamatan Tualang Raso, Tanjung Balai untuk pemeriksaan kesehatan sesuai protokol pencegahan COVID-19. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan sejak Malaysia memberlakukan lockdown, seratusan TKI ilegal nekat pulang ke Indonesia dengan menempuh jalur tidak resmi melalui Pelabuhan Tikus. Kapolres menambahkan hal ini menjadi ajang meraup keuntungan sindikat pemulangan TKI ilegal dengan tarif senilai Rp3.500.000 menggunakan kapal nelayan. Isolasi yang sudah kita siapkan, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan suhu tubuh. Jadi sampai saat ini sudah ada sebagian besar yang dijemput oleh. Guna mengantisipasi terjadinya penimbunan sembako di tengah pandemi COVID-19, Polres Pelabuhan Pelawan melakukan operasi pasar terkait harga dan stok pangan di sejumlah pasar tradisional. Sementara itu, Wali Kota Tanjung Balai bersama unsur Forkopimda melakukan sidak ketersediaan gula di pasaran. Operasi pasar terkait stok dan harga 9 kebutuhan pokok dilakukan di sejumlah toko, minimarket, hingga pasar tradisional di tengah pandemi COVID-19. Dalam operasi pasar, petugas tidak menemukan adanya penimbunan stok bahan pangan. Tak hanya memastikan ketersediaan pangan dan harga, petugas juga menghimbau warga untuk wajib menggunakan masker jika berada di luar rumah, terkhusus di pasar. Selalu mencuci tangan dengan sabun.
Sementara di Tanjung Balai, Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial bersama unsur Forkopimda melakukan sidak terkait menipisnya stok gula di sejumlah pasar. Akibat menipisnya stok, harga gula di pasaran yang sebelumnya berkisar Rp12.000 per kilogram, kini naik sebesar 60% menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Dari hasil sidak, Wali Kota Tanjung Balai menyampaikan kelangkaan gula memang terjadi di pasar dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog untuk pendistribusian stok gula ke Tanjung Balai. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi mengenai ribuan APD dan masker bantuan pemerintah pusat tiba di Lanut Suwondo. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, sebanyak 10.000 alat pelindung diri dan 6.000 masker bantuan pemerintah pusat tiba di lapangan udara Suwondo, Medan. Seluruh bantuan akan disebar ke sejumlah rumah sakit yang menangani COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Seluruh bantuan diangkut menggunakan pesawat Hercules. Ratusan kardus berisi ribuan APD dan masker bantuan pemerintah pusat dikeluarkan dari dalam pesawat untuk selanjutnya diserahkan dan Lanut Suwondo kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Sekda Provinsi Sumatera Utara. Sebelum serah terima dilakukan, seluruh kardus berisi bantuan disemprot terlebih dahulu menggunakan cairan disinfektan. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sabrina, 10.000 alat pelindung diri dan 6.000 masker nantinya akan disalurkan ke seluruh rumah sakit daerah dan kabupaten kota di Sumatera Utara untuk kebutuhan tim medis yang menangani COVID-19. Bantuan dari pusat ini adalah 10.000 APD dan 6.000 masker. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita di Sumatera Utara, baik di Medan maupun di kabupaten kota lainnya, terutama pada rumah sakit rujukan kita. Tenaga-tenaga medis ini kan bekerja di paling depan, ya, mereka harus juga kita. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyerahkan ratusan alat pelindung diri di 5 daerah di Kepulauan Nias serta memastikan kesiapan tenaga medis dalam penanganan pasien COVID-19. Sebanyak 710 alat pelindung diri yang diserahkan langsung Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Masing-masing mendapat 50 APD, 5 APD per puskesmas dan 100 APD di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Selain bantuan, Gubsu juga meninjau kesiapan baik fisik dan non-fisik dalam penanganan pasien COVID-19 terkhusus 3 ruangan isolasi di Rumah Sakit Daerah Gunung Sitoli. Dalam peninjauan, Gubernur Sumatera Utara mengajarkan cara penggunaan alat pelindung diri yang baik melalui simulasi di ruang UGD Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Menurut Edi Rahmayadi, saat ini ruang isolasi yang tersedia masih perlu pembenahan dengan meminta bantuan TNI Polri untuk melakukan rehab dalam waktu 2 hari. Apa yang harus Anda lakukan? Ini yang sedang kita koordinasikan dan akan segera kita siapkan semuanya, termasuk fisik maupun non-fisik. Fisiknya adalah rumah sakit, kamar-kamar, dan peralatan, termasuk ADP, termasuk disinfektan. Guna membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memberikan bantuan langsung tunai kepada warga kurang mampu di 11 kelurahan di Tapanuli Utara. Bantuan langsung tunai diberikan secara simbolis kepada lurah di kantor Bupati Tapanuli Utara pada Senin kemarin. Bantuan berupa voucher sembako senilai Rp200.000 tersebut akan dibagikan kepada 2.600 warga kurang mampu di 11 kelurahan di Tapanuli Utara. Voucher tersebut nantinya dapat ditukarkan di warung ataupun toko yang terdaftar pada masing-masing penerima voucher berupa beras, gula, minyak goreng ataupun mie instan. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan mengatakan warga yang mendapatkan bantuan ini adalah warga yang tidak terdaftar pada penerima bantuan pusat seperti program Keluarga Harapan atau PKH. Bupati Nixon juga mengimbau masyarakat untuk tidak berkerumun dan menerapkan physical distancing saat melakukan penukaran voucher bantuan berupa sembako bukan uang tunai. BLT ini kita harapkan langsung diberikan kepada orang-orang yang berdampak, dan kita minta juga toko-toko mengikuti anjuran yang kita sampaikan. Jangan sampai voucher itu yang sudah tertera di dalam voucher itu.
Polres Labuan Batu bersama PMI Labuan Batu melakukan bakti sosial donor darah guna memenuhi kebutuhan darah selama pandemi COVID-19. Donor darah diikuti 200 personel kepolisian yang dilakukan sesuai protokol COVID-19. Bakti sosial donor darah dilakukan di Aula Yan Peter Mapolres Labuan Batu, Rantau Prapat Labuan Batu, diikuti 200 personil kepolisian. Kegiatan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 dengan mengerahkan 12 orang petugas PMI Labuan Batu. Sebanyak 200 kantong darah dikumpulkan yang dapat digunakan masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Labuan Batu AKBP Agus Darojat menyebutkan hal ini dilakukan untuk memenuhi persediaan darah yang mulai kosong di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan kemanusiaan khususnya membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah, dan kita wujudkan saat ini kita kerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Labuan Batu untuk mengambil darah personil Polres Labuan Batu. Sekali lagi ada 200 personil. Pemirsa, Universitas Pancabudi Medan merilis protokol panduan penanganan dan pencegahan COVID-19 berbasis multiviral media. Aplikasi ini mudah diakses dimanapun berada dengan hanya menggunakan aplikasi pesan berbasis Android. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa mendapatkan informasi tentang protokol penanganan dan panduan COVID-19. Selain itu, pengguna juga mendapatkan sejumlah tutorial menjaga kesehatan serta sejumlah informasi lainnya seperti pembuatan hand sanitizer dan disinfektan secara mandiri. Platform multiviral media ini juga terhubung ke berbagai database link online seperti YouTube, website, Google Map, Google Drive, media sosial, dan lainnya yang dirancang dengan format file PDF berukuran 10 MB sehingga bisa dibuka lewat Android. Diharapkan aplikasi ini bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan penanganan dini untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Bagaimana protokol yang diterapkan di negara-negara maupun di daerah-daerah, di kabupaten, provinsi, sampai ke negara-negara yang sudah menerapkan lockdown ataupun di negara kita dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini menjawab bagaimanakah masyarakat mempunyai panduan, mempunyai solusi untuk mengetahui apakah yang disebut oleh COVID-19 itu. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumber edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan panik hadapi virus corona, bersama kita patuh untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Sampai jumpa.